Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghaffar. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar Wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Hikmatul Ulum Kiai Ali Sobri. Yang kami hormati Ibu pengasuh Pondok Pesantren Hikmatul Ulum Nyai Siti Syarifah. Seluruh ustadz dan ustazah, bapak dan ibu guru, dan teman-teman yang senasib dan seperjuangan, beserta hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kami panjatkan selalu atas rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat yang luar biasa ini sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Tak lupa pula sholawat serta salam akan senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berbicara di atas panggung ini dengan judul Keberkahan Ilmu. Di dalam buku The Concept of Knowledge in Islam, Fraser Sultan mengatakan bahwa konsep ilmu dalam Islam mengungguli konsep ilmu di peradaban yang lain. Salah satu kelebihan konsep ilmu dalam Islam adalah konsep rabbaniyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar Penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Artinya kualitas manusia dilihat dari ilmunya. Karena segala aspek kehidupan yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Mau sholat, Ada ilmunya. mau baca Al-Quran, Ada ilmunya. duet ceramah, Ada ilmunya. mau makan, Mau dong? selesain dulu dong ceramahnya. Oh iya. Emang ilmu yang seperti apa? Ilmu yang berkah. Oh, yang membuat kita lebih takwa kepada Allah. Contohnya, Misalkan kita belajar ilmu sodakoh, berkahnya kita akan sering bersodakoh. Kita belajar tentang bahaya sombong, berkahnya kita dijauhkan dari sifat sombong. Kemudian apa? Memberikan manfaat. oh, tak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Artinya apa? Harus diamalkan dan diajarkan. Maka terlihat sebuah keberkahan ilmunya ketika perintah, Dilaksanakan, ketika larangan. maka dijauhi. Lalu apa wujud dari keberkahan ilmu tersebut? Orang kalau ilmunya berkah, maka ia akan melaksanakan aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah. Ibadahnya menjadi lillah, hatinya menjadi istiqomah. Karena dengan ilmu yang susah, Jadi mudah, yang mahal, jadi murah, yang marah, jadi ngalah, yang jelek, jadi indah, yang lelah, jadi lillah, yang lillah, jadi ibadah. ajib. Lalu, bagaimana cara mendapatkan keberkahan ilmu? Yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah yang ingin menjayakan
Islam menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkan sifat rendah hati, Betul. ikhlas, Betul. ridho, Betul. tidak sombong dan tidak tamak terhadap dunia. Jangan sampai kita berbelok untuk tujuan dunia. Karena kata baginda Rasul, barang siapa yang belajar hanya karena dunia, Maka takkan manfaat ilmunya dan takkan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil ashi. Ilmu itu laksana cahaya, dan cahaya takkan masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, jika hati kita kotor dan penuh maksiat. Makanya terkadang kalau kita belajar sulit sekali fahamnya. Ya Allah, kok gak masuk-masuk ya? Nah, maka dari itu bersihkan hati, berhenti dan jauhi maksiat. Kemudian yang kedua, kunci keberkahan ilmu adalah dengan adab. Karena kata ulama, Al-adab qoblal ilmi. Belajar etika dan akhlak sebelum belajar ilmu. Percuma gelar berderetan, ilmu bertebaran, tapi akhlak diabaikan. orang kalau ilmunya berkah, maka ia akan melaksanakan aktivitas kehidupannya menjadi lebih mudah. Sepintar-pintarnya kita, utamakanlah akhlak. Kalau perlu, ambillah ilmunya padi. Semakin berisi, maka semakin menunduk. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Mujaddalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan sampai kita bertingkah konyol seperti si kebayan ya. Ceritanya kamu mau jadi apa nih? Aku sekebayan dah. Kalau gitu aku jadi si Ujang sama orang Arab. Nah, si kebayan sama si Ujang pergi ke Arab. Di sana pengen pergi ke pasar buat beli kurma. Si Ujang ini pinter bahasa Arab, tapi si kebayan tidak mengerti bahasa Arab. Pas di pasar, si kebayan disamperin tuh sama orang Arab. Mada tashtari ibtishga. Si kebayan bingung, lalu ngejawab, usolli. Loh, kok jawab usolli? Ditawarin lagi tuh. Khomsa riyal. La. Arbarokati mustabilal kiblati. Loh, kok jawab gitu? Makin bingung aja ya orang Arab. Akhirnya ditariklah sama si Ujang. Kamu daripada gak bisa bahasa Arab, udah diem aja. Kok jadi niat sholat, malu-maluin aja. Biar kelihatan jago, udah malu-malu. Ampun, kacau si kebayan. Maka dari itu, jangan bosan-bosanlah menuntut ilmu. Orang kalau ilmunya berkah, maka akan senantiasa diamalkan. Khairun nas anfa'uhul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Makan cikwa, memakai sumpit, makan permen rasa nangka. Kita berdua mohon pamit. Awas, kangen lo ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa ahdur maqalah wala tandur maqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.